Raymond, akrabnya, intensif saya sebut namanya, Bapak Raymond, Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Kota Ambon. Mungkin Bapak boleh berdiri dan menghadap ke belakang biar jemaat kenal orangnya. Ya, kasih Pak dengan teman yang mendampingi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya undang berdiri dan kita akan baca berbalas-balasan. Saya ayat genap dan Bapak Ibu Saudara ayat ganjil. Dan pada ayat 42 kita baca bersama. Jemaat yang gangguan kesehatan sama anak-anak boleh ikuti dengan online, tapi yang dewasa dan sehat sebentar siang tetap masuk. Markus 14 ayat 32. Saya mulai dengan 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga." Ia maju sendiri, melemparkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah tawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi dan mengucapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Sama-sama, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saya masih pada seri khotbah berjaga-jaga. Saya kembali kepada khotbah pertama. Ada 3 alasan yang Tuhan Yesus berikan sehingga kita harus berjaga-jaga. 1, Tuhan datang segera. Artinya Tuhan datang lebih awal daripada yang kita harapkan. Kita mau jangan Tuhan datang dulu, tapi kadang-kadang Tuhan sudah datang pada saat kita bilang jangan datang dulu. Jangan Tuhan ambil saya dulu, tapi kadang-kadang Tuhan sudah ambil sebelum orang bersedia. Yang kedua, Tuhan datang seperti pencuri, ya. Tidak ada diberitahukan kepada kita tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hari apa, jam berapa, ya. Jadi mesti berjaga-jaga. Yang ketiga, hari Tuhan, hari murka Tuhan juga datang seperti pencuri. Seperti ketika air bah diturunkan atau belerang dan api diturunkan atas Sodom dan Gomora. Nah saudara, dari sana kita udah berjalan dan hari ini adalah khotbah yang ke-10.
tentang khotbah seri berjaga-jagalah. Yang saya berikan tema khotbah ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, yang diambil dari ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga yang dimaksudkan Tuhan di sini, waspada, hati-hati. Kamu harus punya tekad untuk tidak terjatuh dalam pencobaan, godaan berbuat dosa, supaya kamu sanggup untuk tidak terjerat dengan pencobaan perbuatan dosa. Maka kamu harus berdoa supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan melawan godaan dosa. Nah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah penderitaan. Itu yang dimaksudkan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Siapa yang bertahan dalam pencobaan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu artinya yang pertama adalah penderitaan atau kesulitan. Tapi yang dimaksudkan yang kedua adalah pencobaan adalah godaan untuk berbuat dosa. Ya, pencobaan adalah godaan untuk berbuat dosa. Dan pencobaan yang dimaksudkan dalam kalimat Tuhan Yesus ini di ayat yang ke-38 adalah pencobaan dalam bentuk godaan berbuat dosa. Ya. Jadi kalau ada orang digoda berbuat dosa, lalu dia berbuat dosa termakan dengan godaan itu, berarti dia jatuh dalam pencobaan itu. Ya. Nah, dengan demikian yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam konteks ini, dalam ayat ini adalah berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, godaan berbuat dosa. Ini peringatan bagi kita semua, dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun, kita mesti berjaga-jaga, kita mesti waspada, kita mesti punya tekad, kita mesti punya kekuatan untuk menolak segala godaan berbuat dosa. Ya, tidak peduli kita ada di mana, dalam situasi apapun, kita harus berjaga-jaga, kita harus punya tekad. Kita harus menolak sebuah pencobaan, godaan berbuat dosa, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Seluruh upaya yang dilakukan istri Potifar untuk menggodanya jatuh dalam pencobaan berbuat dosa, dia tolak. Itu juga yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Seluruh upaya yang digunakan setan melalui raja untuk jatuh dalam pelanggaran firman Tuhan, mereka tolak walaupun nyawa taruhan. Jadi Tuhan mau, saudara, agar kita berjaga-jaga, kita punya pendirian yang kuat, teguh, kita punya tekad yang bulat untuk menolak segala macam bentuk pencobaan, godaan berbuat dosa. Dan jikalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berikan kita kekuatan untuk bisa menolaknya. Nah, saudara kekasih Tuhan, melihat pada konteks kalimat ayat ini dan peristiwa yang terjadi, maka yang dimaksudkan khusus dalam ayat ini adalah berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan, godaan berbuat dosa, yaitu menolak jalan salib. Kenapa? Karena waktu itu Yesus sedang dalam waktu menanti atau tinggal beberapa waktu
dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disalibkan. Nah, itu adalah pencobaan, ya, penderitaan. Dan sebenarnya saudara-saudara, Tuhan mau, Bapaknya mau agar Yesus ini menjalani penderitaan salib. Bapaknya mau agar Yesus ini ditangkap, agar Yesus ini diadili, agar Yesus ini disalibkan. Tapi dia mewakili kita punya keinginan untuk bisa lepas, saudara. Saudara kekasih Tuhan, mengapa Bapaknya menghendaki Yesus menjalani jalan salib? Atau mengapa Bapaknya menghendaki Yesus menderita tanpa berbuat dosa? Jalan salib adalah penderitaan yang tidak disebabkan oleh dosa. Jadi yang menderita itu tidak berbuat dosa. Tapi jalan salib adalah penderitaan yang dikehendaki oleh Bapa Sorga. Karena ada tujuan di balik penderitaan itu. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau kita tidak mengerti apa tujuan di balik jalan salib itu, apa tujuan Bapa Sorga di balik penderitaan yang harus dialami orang-orang kudus tanpa berbuat dosa, di situ kita gampang menolak jalan salib. Kita gampang menolak, ya, penderitaan itu. Ada banyak cara yang orang gunakan untuk menolak jalan salib. Ada orang, ya, tidak mau menerima kalau dia diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, padahal dia tidak berbuat dosa, padahal dia tidak berbuat salah. Maka ada macam-macam sikap. Ada orang tidak lagi jadi serius dengan Tuhan. Saya kok tidak berbuat salah, kenapa Tuhan izinkan saya menderita? Kenapa Tuhan izinkan saya dihina? Kenapa Tuhan izinkan saya difitnah? Kenapa Tuhan izinkan saya kekurangan? Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Dia jatuh dalam pencobaan menolak ketika dia sudah mulai meragukan Tuhan. Ada orang karena mengalami kesulitan, maka tidak lagi mau dia melayani Tuhan. Dan berkata, aku ini setia melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Hanya dia mundur dari pelayanan, tidak mau dikasih tugas. Ada orang menolak jalan salib Tuhan dengan cara tidak mau lagi datang melayani, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi taat pada Tuhan. Itu kenapa, saudara? Karena tidak mengerti tujuan Bapa Sorga di balik penderitaan. Bahkan ada orang lebih jauh meninggalkan Tuhan dengan cara dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dia masuk dalam pergaulan minum mabuk alkohol, masuk dalam penjudian, masuk di dalam, ya, pelacuran, masuk dalam dunia-dunia gelap, mencuri, merampok, menipu, membunuh, korupsi, dan berkata, percuma aku hidup benar, tapi aku kok begini. Itu cara menolak jalan salib, cara menolak jalan penderitaan yang diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengerti apa tujuan Tuhan di balik jalan salib itu. Karena tidak mengerti apa tujuan Tuhan bagi dirinya di balik penderitaan itu. Saudara kekasih Tuhan, tapi Yesus tahu, Yesus mengerti bahwa ada tujuan yang mulia di balik jalan salib. Maka dia dengan rela dan sukarela menerima jalan salib itu. Saya baca dari ayat 34 sampai 36, kan? Saya baca lagi, ini akan ada dua alkitab dengan 34 sampai 36. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid,
seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Saudara kekasih Tuhan, kita yakin dan memang demikian, Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ya. Allah 100%, manusia 100%, dan manusianya ini yang merasa takut, saudara, mewakili kita. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dari aspek manusia, dia mau supaya jalan salib, penderitaan itu lalu daripadanya. Dalam doanya ayat 36, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada. Itu keinginan manusia, mewakili keinginan kita. Kita mau supaya setiap penderitaan diambil dari kita. Kita mau supaya kita tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Dan Yesus mewakili kita ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan dalam kalimatnya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Aku menghendaki jangan aku ditangkap dan disalib, tetapi jangan itu yang terjadi, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di bagian lain dia berkata, kalau tidak mungkin ini lalu daripadaku, biarlah jadi kepadaku. Saudara, jadi Yesus pada akhirnya dari aspek manusianya menerima jalan salib, cawat penderitaan, cawat kesulitan. Karena Yesus tahu di balik jalan salib itu, di balik jalan penderitaan itu, ada tujuan yang mulia. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tujuan Bapa Surgawi di balik jalan salib. Tujuan Bapa Surgawi di balik jalan penderitaan. Yang pertama, tujuan jalan salib Yesus. Nanti baru tujuan jalan salib orang-orang percaya. Tujuan jalan salib Yesus dengan kata lain, tujuan penderitaan Tuhan Yesus sampai dia mati. Minimal ada 3 tujuan jalan salib Yesus. Pertama, untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus ditangkap, disalibkan sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 dikatakan begini, Yesus yang mengatakan, karena anak manusia, yaitu Yesus sendiri, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jalan salib Yesus tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Manusia telah jatuh dalam dosa sejak di Taman Eden, ketika Hawa tergoda oleh rayuan tipuan dari iblis melalui ular. Lalu Adam juga ikut jatuh dalam dosa, sehingga kehilangan segala keistimewaan yang dimiliki mereka, termasuk kehilangan hidup kekal. Nah saudara, tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan itu. Seperti yang saya sampaikan pada peringatan Jumat Agung. Ya. Saudara kekasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan Alkitab juga berkata, darah binatang tidak sanggup mengampuni dosa manusia. Karena itu dibutuhkan darah manusia, manusia yang tanpa dosa, untuk bisa menghapus
untuk bisa menanggung hukuman manusia. Dan tidak ada lagi manusia yang seperti itu. Maka Tuhan dalam kasih karunia-Nya mengambil inisiatif hadir dalam rupa manusia Yesus Kristus. Dan dalam rupa manusia Yesus Kristus inilah Ia ditangkap, disalibkan, supaya dosa kita, hukuman kita, kutuk kita, penyakit kita, kehinaan kita, kegelapan hidup kita, keterpisahan kita dengan Bapa surgawi ini tanggung di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Itulah tujuan pertama jalan salib Yesus. Karena itu saudara, kita butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Karena hanya Dia yang menanggung segala dosa dan hukuman kita. Tujuan yang kedua adalah untuk memberi teladan. Tujuan jalan salib Yesus yang kedua adalah memberi teladan bagi orang-orang percaya. Kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan begini Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia memberikan teladan bagi orang-orang percaya bagaimana caranya menghadapi kesulitan, bagaimana caranya sikap kita ketika kita mengalami penderitaan, sengsara yang tidak disebabkan oleh dosa kita. Seperti ayat ini berkata, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Pada ayat 21. Teladan apa yang diberikan Yesus? Di dalam ayat 22 di sana dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Semestinya orang percaya ikut teladan Yesus. Ketika kita dicaci maki, jangan kita balas mencaci maki. Ketika kita dihina, jangan kita membalas dengan menghina. Ketika kita ditipu, jangan kita membalas dengan tipu. Ya, ketika kita dimarahi, jangan kita balas dengan marah. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia Bapanya yang menghakimi dengan adil. Dia memberikan teladan bagi kita. Dan saudara, kalau kita membaca kisah perjalanan Yesus, mulai dari Taman Getsemani sampai Dia mengembuskan nafas di kayu salib, Anda membacanya, Anda tidak pernah mendengarkan kata-kata maki dari mulutnya. Anda tidak pernah mendengarkan kata keluhan dari mulutnya. Anda tidak pernah membaca bagaimana Dia mengancam. Tidak, saudara. Padahal Dia dari aspek kealahannya, Dia sanggup, saudara. Dia sanggup untuk tidak dapat ditangkap. Dia sanggup membuat orang-orang menangkapnya mati dengan satu perkataan. Dia sanggup membuat Pilatus mati dengan satu perkataan. Tapi Dia tidak melakukan itu. Kenapa? Menurutnya, kalau Dia melakukan itu, rencana kematiannya untuk keselamatan manusia tidak bisa terjadi. Karena itu saudara-saudara, mari kita tiru teladan Kristus. Sungguhlah tidak menjadi teladan kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang dikatakan setia, tapi kita mengancam, kita membalas caci maki, kita membalas menipu, kita membalas menghina. Ya, kita mesti ikut teladan Yesus. Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Tujuan ketiga dari jalan salib Yesus
peninggian, untuk menerima peninggian. Dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11, saya bacakan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dikatakan begini, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara, ayat-ayat ini menjelaskan Yesus dari aspek kemanusiaannya dia ditinggikan setinggi-tingginya karena dia taat merendahkan diri, taat sampai mati. Kalau seandainya Yesus lepas dari rencana Bapanya, lepas dari jalan salib, dia tidak punya hak untuk ditinggikan setinggi-tingginya. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dikatakan ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu sebabnya dia ditinggikan sangat, dia diberi nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, itulah minimal 3 tujuan jalan salib Yesus. Melalui jalan salib Yesus, melalui penderitaan dan kematiannya, manusia diselamatkan. Ya, manusia diselamatkan. Melalui penderitaannya, dalam kesabarannya, dia memberi teladan bagi kita. Ya, dan melalui penderitaannya, ya, setelah dia menderita, setelah dia mati, dia dibangkitkan, dia diberi peninggian lebih tinggi dari siapapun, namanya lebih tinggi dari nama siapapun, dan di dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di surga, segala yang ada di alam semesta, segala yang ada di bumi ini, dan segala yang ada di bawah bumi, karena dia merendahkan diri. Itu tujuan salib Yesus. Saya maju kepada bagian yang berikut. Tujuan salib orang-orang percaya. Tujuan jalan salib orang-orang percaya. Tujuan jalan penderitaan orang-orang percaya bukan karena berbuat dosa, tapi karena Bapa menghendaki. Ada 4 tujuan jalan salib orang-orang percaya. Tujuan pertama, untuk mendidik dan mendewasakan. Untuk mendidik dan mendewasakan. Ibrani 12 ayat 7. Lalu saya lompat ayat 9 sampai 12 untuk sedikit memperhemat pembacaan. Ibrani 12 ayat 7. Kemudian saya lompat ayat 9 sampai 12. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lagi taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah itu, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa penderitaan, keadaan, kesulitan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, tujuannya mendidik untuk mendewasakan. Tuhan mau kita jadi dewasa. Ayat ini menjelaskan kalau dalam hidup kita sebagai manusia, Bapa kita, ayah kita mendidik kita sesuai dengan mereka yang anggap baik untuk kebaikan kita. Maka Bapa segala roh, Tuhan pencipta langit semesta, juga mendidik kita secara rohani melalui persoalan-persoalan yang kita alami, melalui kesulitan-kesulitan yang diizinkan, supaya kita jadi dewasa, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, supaya karakternya Tuhan menular kepada kita, supaya kita terbiasa menghadapi kesulitan, supaya kita kuat menghadapi kesulitan. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hanya orang-orang dewasa yang bisa dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar dan berat. Tuhan mau kita jadi dewasa. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan bisa saja memakai Musa langsung memimpin Israel setelah selesai pendidikan dalam istana 40 tahun. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau Musa terdidik secara mental, terdidik secara rohani. Maka Musa diizinkan di padang gurun jadi gembala kambing domba 40 tahun. Sehingga tabiatnya yang gampang marah, tabiatnya yang gampang mudah orang hilang, baru dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bisa saja membuat Yusuf langsung jadi perdana menteri setelah dia berumur 17 tahun. Tapi Tuhan tidak pakai itu. Tuhan izinkan Yusuf memasuki jalan yang sulit selama 13 tahun. Jadi budak, jadi hamba, dihianati, difitnah, di penjara, sampai terbentuk kesabaran dan kekuatan mampu menahan kesulitan. Baru Tuhan panggil jadi perdana menteri. Bapak Saudara kekasih Tuhan, jangan salah mengerti tentang penderitaan. Jika Anda adalah orang-orang setia dengan Tuhan, orang-orang yang taat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan Anda menemukan ada kesulitan, ada penderitaan, Tuhan mau supaya Anda dewasa, punya kekuatan, punya kemampuan menghadapi kesulitan. Karena Tuhan mau mempercayakan perkara-perkara besar. Hanya orang-orang dewasa, hanya orang-orang yang mampu menahan kesulitan, yang mampu menahan penderitaan, yang mampu memikul beban berat, yang bisa diberi kepercayaan besar. Dan Tuhan mau masuk di antara Anda dan saya, termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan, pengalaman, kemampuan tentang kesulitan, sehingga kita dipercayakan perkara besar. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk membuktikan kemurnian iman. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah saudara, sebelum ayat 6 ini, dari ayat 3 sampai 5 di sana diceritakan bahwa kebangkitan Yesus melahirkan kita kepada hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang punya jaminan di surga. Dan dari situlah
kata ini, bergembiralah akan hal itu. Bergembira karena kelahiran baru yang diberikan. Bergembira karena ada jaminan di sorga. Tapi kalimat berikutnya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai pencobaan. Kita sudah dilahirkan baru, kita sudah diberi jaminan di sorga. Tapi dalam hidup di dunia ini sering kita menemukan, kita menghadapi kesulitan, ya, seperti yang terjadi hari-hari ini. Kebanyakan orang sulit karena ya pandemi COVID-19, saudara kekasih Tuhan. Bahkan ada kesulitan disebabkan oleh orang-orang anti Kristen. Tapi apa kata ayat ini? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Seluruh penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, salah satu tujuan adalah memurnikan iman kita sehingga semakin murni. Dan terlebih dari itu membuktikan bahwa iman kita murni. Iman kita bukan bergantung pada kesehatan. Iman kita bukan bergantung pada ekonomi. Iman kita bukan bergantung pada jabatan. Iman kita bukan bergantung pada perkenanan orang. Tapi iman kita semata-mata bergantung kepada Dia yang Maha Kuasa. Tuduhan setan kepada Ayub, Tuhan bilang sama Iblis bilang sama Tuhan, Ayub itu saleh dan percaya karena Tuhan berkati. Berarti Iblis menuduh bahwa imannya Ayub adalah iman harta. Iblis bilang, coba cabut hartanya, pasti dia mengutuk. Tuhan bilang, oke, seluruh miliknya dalam tangan, tapi badannya jangan disentuh. Iblis habiskan seluruh hartanya dalam waktu yang singkat, tapi imannya Ayub tidak luntur. Berarti imannya bukan ada dalam harta. Iblis tuduh lanjutan. Tuhan bilang, kau lihat itu Ayub itu, dia tetap saleh, setia, takut Tuhan. Iblis bilang, iya, karena harta boleh aja dikorbankan, tapi kau coba sentuh badannya, pasti dia kutuk engkau. Dengan kata lain, Iblis bilang imannya tergantung pada kesehatan. Memang imannya tidak tergantung pada harta, karena hartanya habis tapi tetap beriman. Tapi tergantung pada kesehatan. Tuhan bilang, oke, tubuhnya dalam tanganmu, tapi nyawanya jangan, karena nyawanya itu Tuhan. Iblis datangkan penyakit seluruh badan, dan saudara, Ayub masih tetap percaya. Itu membuktikan imannya Ayub bukan dalam meletak harta, bukan dalam kesehatan, tapi benar-benar pada Tuhan. Itu kemurnian iman saudara. Iman yang murni itu tidak bisa dirontokkan oleh apapun. Tidak bisa dirontokkan oleh sakit penyakit. Tidak bisa dirontokkan oleh COVID-19. Tidak bisa dirontokkan oleh jabatan. Tidak bisa dirontokkan oleh orang. Karena iman itu benar-benar terpaut kepada Tuhan saja. Seluruh persoalan yang dialami anak dan Tuhan, salah satu tujuannya memurnikan iman dan membuktikan iman. Dan Alkitab pada ayat ini berkata, nilai iman yang seperti itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana yang dibakar dengan api. Dan akibat nilai iman ini, maka waktu Tuhan datang, ya, waktu Tuhan datang ada pujian. Saya pada ayatnya yang ke-8, yang ke-7. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan diri. Nilai iman ini akan diberi dengan pujian, kehormatan ketika Yesus datang. Itu tujuan kedua dari jalan salib orang percaya. Jadi jika Anda mengalami jalan salib, penderitaan bukan karena Anda berbuat dosa, ketahuilah, itu tujuan kedua. Tuhan mau iman Anda murni. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, tujuan salib orang percaya, agar tetap rendah hati dan bergantung kepada kuasa Tuhan. Agar tetap rendah hati dan bergantung pada kuasa Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikian Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyertaan yang luar biasa ini, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, jelas pada ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Salah satu penyataan kalau kita baca ayat sebelumnya, Paulus itu pernah diangkat ke sorga tingkat 3. Paulus dibawa ke Firdaus. Paulus mendengarkan kata-kata di sorga yang tidak bisa diucapkan di bumi. Tapi dia menyemarkan itu dengan bahasa aku mengenal seseorang. Karena Paulus tidak mau orangnya tidak bersombong. Jadi dia menyebarkan, aku kenal seseorang 14 tahun lalu. Padahal itu dirinya sendiri. Nah, ayat 7 dia berkata supaya aku jangan meninggikan diri, supaya jangan sombong dengan pengalaman rohani yang luar biasa. Tuhan izinkan duri, saudara. Duri setelah diselidiki adalah penyakit, saudara. Penyakit. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri adalah sebuah penyakit di dalam tubuh Paulus, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Jadi Paulus melihat itu sebagai akibat kerjaan iblis, supaya aku jangan meninggikan diri. Sekali lagi, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, Tuhan mau agar kita rendah hati seperti Tuhan sendiri. Kadang-kadang saudara, kita sudah punya kelebihan sedikit, kita udah sombongnya tidak takut. Punya berkat sedikit, sombongnya luar biasa. Punya pengetahuan sedikit, sombongnya luar biasa. Punya jabatan sedikit, sombongnya luar biasa. Apalagi yang punya banyak, saudara, sombongnya lebih luar biasa. Pengalaman Paulus tentang Tuhan luar biasa, saudara. Dia dibawa ke surga tingkat 3. Dia dibawa ke Firdaus. Dia melihat surga. Dia sulit membedakan itu dalam keadaan roh atau dalam keadaan fisik. Karena benar-benar dia lihat seperti waktu dia dalam keadaan tubuh yang normal, saudara. Supaya dia jangan sombong dengan penyataan yang luar biasa, dengan kuasa karunia yang luar biasa. Tuhan izinkan duri, Tuhan izinkan penyakit. Dan Paulus berkata sudah 3 kali berdoa, tapi Tuhan bilang cukup kasih karunia-Mu. Bukan Tuhan tidak sanggup, Tuhan tidak mau sanggup. Supaya Paulus rendah hati dan bergantung pada kuasa Tuhan. Saudara, ketika kita rendah hati, Tuhan mengangkat kita. Ketika kita bergantung pada kuasa Tuhan, bukan kepada kepintaran kita, Tuhan nyatakan kuasa. Tuhan mau seperti itu, saudara. Dan saudara, saya baca di Alkitab, semua orang yang dipakai Tuhan itu rendah hati dan bergantung pada Tuhan. Musa, Anda bisa bayangkan, Musa pendidikannya 40 tahun di dalam istana dengan seluruh hikmat pengetahuan Mesir sebagai seorang anak putri raja. Bahkan dikatakan dia adalah pangeran. Tapi setelah dia di padang gurun 40 tahun jadi penggembala kambing domba, dia merasa tidak layak diutus Tuhan. Kerendahan yang luar biasa. Tuhan mau, saudara, kita rendah hati. Itu sebabnya Tuhan mendidik kita supaya kita rendah hati. Karena dengan rendah hati dan kita bergantung pada kuasa Tuhan, maka Tuhan bebas melakukan perkara besar. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan keempat adalah untuk menerima mahkota kehidupan. Penderitaan
12. Yakobus 1 ayat 12. Saya bacakan Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi pencobaan yang dimaksudkan di sini adalah penderitaan, ya, bukan dosa, ya. Karena ada dua arti pencobaan. Satu adalah penderitaan, satu adalah godaan dosa. Jadi pencobaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam penderitaan, kalau kita terjemahkan langsung. Sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Di sana Tuhan berkata begini kepada jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tujuan keempat dari jalan salib orang benar adalah supaya menerima mahkota kehidupan. Mahkota adalah tutup kepala sebagai tanda kehormatan, sebagai tanda kemuliaan. Kalau dikatakan mahkota kehidupan adalah kehormatan kehidupan kekal. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, barang siapa yang bertahan dalam penderitaan, setia dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, tetap beriman pada Tuhan, tetap beribadah, tetap melakukan kebenaran meskipun dalam penderitaan, pada saat dia sudah tahan uji, bisa melewati penderitaan tanpa melanggar firman Tuhan, dikatakan tahan uji, diberikan mahkota kehidupan. Nah, bagi ibu saudara kasih Tuhan, itulah tujuan jalan salib. Jalan salib bagi Yesus tujuannya supaya manusia diselamatkan. Tujuannya menjadi teladan bagi manusia yang percaya. Tujuannya untuk dia ditinggikan. Dan jalan salib bagi orang-orang percaya, tujuannya untuk mendidik dan mendewasakan sehingga pantas dipercayakan perkara-perkara besar. Tujuannya untuk membuktikan kemurnian iman sehingga pantas mendapatkan pujian, kehormatan dan kemuliaan ketika Tuhan datang. Tujuannya untuk membuat tetap rendah hati dan bergantung kepada kuasa Tuhan sehingga diangkat dan kuasa Tuhan menyertainya. Tujuannya supaya dia pada saat sudah tahan uji mendapatkan mahkota kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ulangi lagi pernyataan Tuhan ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam godaan berbuat dosa, karena roh menurun tapi tubuh lemah. Dengan demikian Tuhan berkata, waspadalah, hati-hatilah, punyalah tekad bulat untuk tidak menerima godaan dosa, dan berdoalah supaya kamu diberi kekuatan sehingga kamu tidak menjadi orang yang menolak rancangan Tuhan. Termasuk kalau Tuhan mau kita mengalami kesulitan, karena ada tujuan di balik kita. Tuhan mau supaya kita dewasa. Tuhan mau supaya iman kita murni. Tuhan mau supaya kita rendah hati dan bergantung padanya. Tuhan mau supaya kita berhasil melewati kesulitan itu dan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Karena itu berjaga-jaga, lawanlah segala dosa, tolaklah segala dosa, tetaplah dalam doa sehingga engkau menjadi orang-orang yang dewasa, engkau menjadi orang-orang imannya murni, engkau menjadi orang-orang rendah hati dan bergantung pada Tuhan, engkau menjadi orang-orang yang melewati kesulitan. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jika kita menerima jalan salib dan tekun melewati jalan salib itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang imannya murni, orang-orang yang rendah hati dan bergantung pada kuasa Tuhan, dan orang-orang yang berhasil melewati masa sulit, maka
Maka saya katakan 4 hal. 1, jika Tuhan masih menugaskan kita memuliakan Dia di bumi ini, Dia akan memberikan kepada kita kepercayaan yang lebih besar. Apa yang dipercayakan sekarang akan ditambahkan bagi kita. 2, jika Tuhan menjemput kita secara perorangan melalui kematian, Dia pasti membawa kita masuk dalam Firdaus, tempatnya Bapa Abraham. 3, jika Tuhan datang menghukum dunia ini secara besar, hari besar yang sudah dinubuatkan, yang sudah disampaikan, ya, seperti ketika Dia menghukum dunia dengan air limbah, atau seperti ketika Dia menghukum Sodom dan Gomora dengan belerang dan api, maka saya terlalu yakin Anda diluputkan, kita diluputkan. Yang keempat, Tuhan datang mengangkat gerejanya pada saat sangkakala berbunyi, penghulu malaikat berseru, Tuhan Yesus turun dari sorga, datang di angkasa, dan kita, saudara dan saya, pasti mendengar sangkakala itu. Kalau kita sudah mati dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, kalau kita masih hidup diubah dalam tubuh kemuliaan, dan kita akan naik ke angkasa, bertemu dengan Tuhan. Kita akan dibawa ke dalam sorga, mengikuti perjamuan kawin anak domba. Di sana kita akan dikenakan pakaian kebesaran sorga. Kita akan dikenakan mahkota, termasuk mahkota kehidupan tadi, karena ada 5 macam mahkota. Setelah itu saudara, Tuhan datang dari sorga bersama kita, turun di bumi, dan mengalahkan Antikris, mendirikan kerajaan 1000 tahun dadi. Iblis dirantai dalam jurang maut, kita diikutkan memerintah bersama. Dan setelah itu ada pengadilan umum bagi orang-orang tidak percaya, dan kita dibawa bersamanya dalam langit yang baru, dalam bumi yang baru, dan kita akan ada di Yerusalem yang baru. Yerusalem baru lantainya dari emas, pintunya dari mutiara, dan terangnya adalah kemuliaan Tuhan. Dan semua orang dalam Yerusalem baru bercahaya seperti matahari. Karena itu sekali lagi Tuhan pesankan, berjaga-jagalah dan berdoalah, lawanlah semua godaan untuk berbuat dosa, jadilah penurut Tuhan, supaya Anda menjadi orang berbahagia di dunia dan di akhirat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam jemaat pepatah yang diberkati Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melewati masa-masa sulit, dan kita akan keluar dari kemenangan. Orang-orang yang dipercayakan perkara bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.